Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya? Oke, sebentar. Ya, kita bersyukur atas anugerah Tuhan. Kita bisa sampai di minggu ketiga di bulan Desember ini, semua karena pemeliharaan Tuhan. Dan kita juga memasuki di minggu Advent. Sebelum kita baca firman Tuhan, buka Alkitab kita, izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu. Pertanyaan saya begini, ini gampang sekali. Di antara kita di sini, apakah ada yang hobi mengantri? Ada? Marcel? Sampai berapa jam bisa Marcel? Sejam. Maksimal? Bisa lebih. Ya, oke. Karena jawaban saya di sini kayaknya tidak ada, gitu. Tetapi ternyata ada. Udah diilhami sama Roh Kudus. Bapak Ibu, mayoritas pada umumnya kita hidup di zaman di mana kita mengidap penyakit yang namanya urgency addiction, di mana kecanduan pada kecepatan. Orang tidak mau menunggu. Misalnya begini. Bagi Bapak Ibu yang punya wifi di rumah, atau kita yang kita masing-masing di HP kita inilah internet terhubung ya. Jika internet itu terlambat atau koneksi internet kita itu terlambat selama 3 detik, Bapak Ibu mulai ngamuk nggak? Mulai ini nggak, panik nggak? Iya kan? Kita panik ini, kayak dunia sedang kiamat. Kita emosi jiwa dan kita mau menyalahkan providernya. Ini nggak benar nih providernya begitu. Ada seorang filsuf dan matematikawan namanya Blaise Pascal, Bapak Ibu. Dia berkata begini: semua masalah manusia berakar dari ketidakmampuannya untuk duduk tenang sendirian di dalam kamar. Sekali lagi, semua masalah manusia berakar dari ketidakmampuannya untuk duduk tenang sendirian di dalam kamar. Intinya orang tidak mau menunggu. Kalau menunggu harus ada waktunya. Kalau sudah ditetapkan 3 menit, ya 3 menit. Lewat daripada itu mulai muak, mulai panik, mulai marah dan lain sebagainya. Artinya bahwa kita membenci yang namanya aktivitas menunggu. Bagi kita menunggu itu adalah waktu yang terbuang, bahkan itu semacam penyiksaan bagi kita. Bapak Ibu yang suka order makanan via online, kalau drivernya diam selama 5 menit, Bapak Ibu tidak gerak-gerak, Bapak Ibu apa tindakannya? Chatting. Kalau nggak direspon, cancel. Iya kan? Kita gelisah, kita cek aplikasi, kok nggak gerak-gerak begini. Kita hidup di era di mana same day delivery, betul kan? Udah di mana ini? Kita bisa tracking kemana ini? Dan ketika paket kita tidak sampai hari itu, kita panik, marah. Kita berpikir bahwa kita didesain di zaman ini tidak didesain untuk menjadi orang-orang yang suka menunggu. Bahkan bagi kita yang mengantre ketika kita ke dokter BPJS, Bapak Ibu, rasanya itu berjalan itu lambat sekali, itu kayak keong begitu ya. Keong itu lambat sekali. Karena kenapa? Manusia modern ini, Bapak Ibu, kita didesain untuk apa? Serba cepat, bukan didesain kesabaran. Nah, waktu awal-awal Facebook booming, Bapak Ibu, ketika ada situasi menunggu, saya selalu baca status teman-teman saya itu atau orang-orang yang berteman di Facebook itu ya. Itu waktu booming itu. Kalau mereka lagi menunggu, mereka buat status di Facebook mereka. Biasanya apa itu? Menunggu itu adalah itu yang berpengalaman, begitu. Artinya mereka tidak suka dan tidak menyukai aktivitas menunggu. Tapi hari ini, Bapak Ibu, di Advent keempat ini, kita akan bertemu dan melihat ada juara dunia menunggu. Tahu siapa namanya? Simeon. Seumur hidupnya dia menunggu. Apa yang dia tunggu? Juru selamat. Jikalau kita tidak sabar menunggu paket 2 hari, Simeon menunggu janji Tuhan seumur hidupnya tanpa notifikasi, tanpa live tracking. Begitu.
Selama 4 minggu ini juga kita sudah merenungi, kita sudah merayakan yang namanya Advent, dan hari ini kita akan merayakan Advent terakhir, yaitu Advent keempat di tahun ini. Dan kurang lebih dari 4 hari ke depan kita akan merayakan yang namanya Natal. Maka tema kita hari ini Bapak Ibu, perjumpaan yang mengubahkan. Melihat tema ini Bapak Ibu, coba direnungin sebentar aja 2 detik. 1, 2. Perjumpaan yang mengubahkan. Kira-kira apa yang Bapak Ibu harapkan dari tema ini? Apakah kita berharap sesuatu, situasi kita akan berubah, keadaan kita akan berubah? Tetapi dari awal saya mencoba mengingatkan kita bahwa tema ini, jangan kita berpikir bahwa kita mau diubahkan. Apa yang diubahkan? Isi dompet kita menjadi tebal, ya kan? Isinya apa dompetnya biasanya tuh? Bon, nota, karcis-karcis gitu ya. Bapak-bapak biasanya gitu ya. Atau penyakit kita yang sudah kita gumuli selama bertahun-tahun, kita ingin sembuh dalam sekejap. Atau hutang piutang kita kepengen cepat lunas. Cicilan kita, KPR yang sedang berjuang KPR, amin. Kita ingin segera lunas. Gaji bulanan kita bolehlah ya 4 digit, 5 digit di tahun depan. Amin. Amin. Ya, kita ingin seperti begitu. Apakah itu inti khotbah saya? Bukan. Yang mau saya sampaikan begini di awal. Perjumpaan Simeon dengan Yesus tidak mengubah situasi politik Israel, di mana mereka tetap dijajah oleh Romawi. Simeon pun tetap tua dan akan mati. Tidak akan merubah situasi itu. Lalu apa yang berubah? Yang berubah adalah bukan situasi atau keadaan, bukan status moral, tetapi secara radikal yang berubah adalah status eksistensinya di hadapan Tuhan. Cara pandangnya menghadapi kematian, yaitu status hati yang damai. Tidak ada lagi ketakutan ketika akan menghadapi kematian. Karena kenapa? Dia bertemu jurus selamatnya. Kristus tidak datang untuk memenuhi ekspektasi kita Bapak Ibu, melainkan Dia datang untuk apa? Mengubah orientasi seluruh hidup kita menuju pada kebenaran Injil. Mari kita sama-sama buka Lukas pasal 2 ayat 25 sampai ayat yang ke-35 sebagai bacaan kita hari ini. Lukas pasal 2 ayat 25 sampai ayat yang ke-35. Kita akan melihat Simeon bertemu dengan bayi Yesus yang mengubah penantian yang melelahkan menjadi damai yang melepaskan. Mari kita baca secara silih berganti pasal 2 ayat 25. Kalau sudah ketemu saya memulai ayat 25, Bapak Ibu ayat 26 dan seterusnya sampai ayatnya yang ke-35. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, itu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu." Dan bapak serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan sesungguhnya dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sebelum kita melihat sukacita yang dirasakan oleh Simeon, maka kita harus melihat dan merasakan dulu kegelapan yang dialami di zaman itu. Perhatikan ayat 25, saya bacakan ayat 25. Apa yang dikatakan di sana di ayat 25?
Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan. Menantikan penghiburan. Perhatikan kata menantikan penghiburan. Bapak Ibu yang terkasih, kata penghiburan di dalam bahasa Yunani adalah paraklesis. Adalah di Yerusalem, menantikan penghiburan bagi Israel. Bahasa Yunaninya paraklesis atau penghiburan. Orang butuh yang namanya penghiburan hanya jika mereka sedang berduka. Nah, saat itu Israel itu ibaratnya Bapak Ibu sedang nafasnya mereka itu sudah sesak begitu. Mereka hidup di bawah belenggu jajahan Romawi. Selama 400 tahun ibaratnya langit itu diam. Semesta tidak berpihak kepada mereka. Tidak ada wahyu, tidak ada nabi, tidak ada firman. Bila mereka bertemu di darat, sekeliling mereka yang ketemu apa? Orang Romawi yang menindas mereka. Kemudian yang kedua, ketemu di bait Allah siapa? Mereka ketemu para imam yang sibuk berpolitik dan korupsi. Ngenes gak kehidupan begitu? Udah hidup menderita, di bawah jajahan. Harusnya orang-orang atau yang berpendidikan, punya jabatan imam di bait Allah, justru mereka berpolitik, mereka korupsi. Pertanyaan kita, siapa Simeon? Di ayat 25 itu sudah dinyatakan Simeon adalah dia orang benar, dia orang saleh, sedang menanti yang namanya penghiburan, dan katanya di sana Roh Kudus ada di atasnya. Dan dia juga dikatakan bahwa dia adalah sisa-sisa orang saleh. Bila diibaratkan Bapak Ibu, Simeon ini adalah seperti seorang penjaga pos di malam hari. Dia berdiri di dalam kegelapan. Kemudian dia sambil terus menantikan dengan teguh janji daripada Roh Kudus bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat terang yang sejati itu. Dan ketika itu hiruk pikuk bait Allah, maka sang terang itu pun masuk Bapak Ibu. Bukan dalam rupa kesatria, tetapi di dalam rupa bayi miskin yang digendong oleh pasangan suami istri yang miskin dari desa. Maka melalui perjumpaan Simeon dan dengan Yesus Bapak Ibu, kita akan merenungkan ada 3 perubahan yang sudah dialami oleh Simeon. Dan 3 hal fundamental ini juga saya rindu kita mengalami dari hari ke sehari. Apa itu? Yang pertama Bapak Ibu, perubahan yang dialami oleh Simeon adalah visi. Mata yang melihat. Perhatikan ayat 30. Di sana dikatakan, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Mataku telah melihat. Simeon mengatakan hal itu. Artinya begini, secara fisik apa yang dilihat Simeon hanyalah bayi biasa. Bayi ini mungkin sedang nangis, ngompol, dan dibawa oleh orang tua yang miskin. Karena kenapa? Kenapa dikatakan miskin? Kalau Bapak Ibu baca Imamat 12, yang mereka bawa itu adalah cuma burung tekukur, korban orang miskin pada zaman itu. Tidak ada cahaya. Kalau ada anak-anak yang baru lahir, ada biasanya ornamen di kepalanya dikasih bando, halo gitu ya. Nggak ada yang unyu-unyu di kepala bayi Yesus, tidak ada. Tidak ada malaikat yang bernyanyi live waktu itu, tidak ada. Tetapi perjumpaan itu mengubah pandangan Simeon. Mata fisiknya melihat kemiskinan, iya betul. Bayi yang lemah, tetapi mata iman Simeon melihat kemuliaan. Mata fisik daripada Simeon melihat bayi yang hanya bergantung pada orang tua, tetapi imannya melihat apa? Keselamatan. Ada soterion di sana. Dia melihat keselamatan. Mari kita perhatikan sebuah kontras yang begitu mengerikan yang dituliskan oleh Lukas pada waktu itu Bapak Ibu. Bait Allah saat itu adalah rame banget. Kalau Bapak Ibu pernah nonton film Tuhan Yesus itu, di bait Allah itu rame sekali. Kenapa bisa rame? Bait Allah dipenuhi dengan apa? Berbagai kesibukan. Para imam sibuk menyembelih korban. Kemudian ada yang bertugas yang sibuk mengatur antrian. Ada yang sibuk untuk melayani di sana dan lain sebagainya. Mereka pada intinya adalah semua aktif melayani. Semua ada di rumah Tuhan. Itu kalimat saya di bagian bawah itu. Semua aktif di rumah Tuhan. Sementara Bapak Ibu, orang-orang ini mereka memiliki data
di Mikha pasal 5 ayat 1 tentang apa? Kelahiran Mesias di Bethlehem. Tetapi mata mereka buta. Ketika Yesus masuk ke bait Allah, siapa yang menyambut mereka? Di dalam konteks itu cuma 2 orang. Siapa? Simeon dan Hana. Begitu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mengapa orang-orang yang lain mereka tidak melihat Yesus? Ketika Yesus masuk, mereka semuanya melewatkan hal itu. Karena kenapa? Orang-orang di zaman itu sibuk melayani sistem, sibuk melayani ritual, tetapi Simeon menantikan Tuhannya agama. Orang-orang zaman itu mereka melayani katanya Tuhan, tetapi bukan Tuhan. Mereka tidak tahu kalau ada Tuhan yang sedang lewat di samping mereka. Imam-imam itu bukan hanya sibuk, mereka juga buta secara teologis, Bapak Ibu. Mereka tahu nubuatan, tetapi tidak peka terkait kehadiran Kristus. Masalahnya bukan pada sekedar sibuk, tetapi karena kenapa? Hati. Hati mereka begitu tumpul ketika Kristus itu datang. Yang mereka cari apa? Mereka cari adalah Mesias politik yang akan menghancurkan Roma. Itu keinginan mereka, bebas dari jajahan itu. Tetapi sementara yang datang siapa? Adalah bayi lemah yang akan menghancurkan dosa. Bapak Ibu yang terkasih, inilah peringatan keras buat kita juga ya. Kalau saya aplikasikan bagi kehidupan kita. Kita ini orang yang begitu sibuk. Termasuk saya di dalam ini. Kita dipercayakan berbagai hal pelayanan oleh Tuhan. Kita bisa saja dikatakan orang paling sibuk di gereja. Mungkin kita bisa dikatakan bahwa kita datang tiap berbagai event. Kita mengatur segala hal begitu rupa dan begitu detail. Sampai kita begitu lelah. Hal ini juga Bapak Ibu pernah disampaikan Bu Kristen waktu Natal aktivis. Bagi Bapak Ibu yang tidak hadir, mau nonton ada di sana. Bu Kristen sudah kupas lebih detail di sana dan bagaimana hati kita dicabik-cabik begitu. Saya juga waktu mendengar itu, oh iya ya betul, saya juga terlalu sibuk melayani Tuhan. Sampai-sampai saya lupa duduk diam di bawah kaki Kristus. Hati kita itu begitu butanya, sama seperti imam-imam itu. Jika kita aktif melayani tapi pulang dengan hati kosong. Kita beribadah tapi kita tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Artinya bahwa kita datang ke gereja cuma nyetor persembahan. Kita sibuk mengatur orang lain tapi lupa kapan terakhir kali kita menangis kagum di bawah kaki Yesus. Maka kemungkinan kita sedang melayani ego kita. Kita melayani diri sendiri dan bukan melayani Tuhan. Itu sama aja kita memanipulasi Tuhan, memanipulasi orang-orang di sekitar kita. Masalah aktivis di dalam gereja bukan cuma lelah, tetapi terjebak di dalam fungsional ateisme. Ada fungsional ateisme, yaitu apa? Melayani Tuhan seolah-olah Tuhan tidak hadir di sana. A.W. Tozer, Bapak Ibu, dia pernah mengatakan begini. Bahaya terbesar bagi kehidupan Kristen bukanlah hanya melakukan hal-hal yang salah. Kalau bagian itu memang udah fatal. Tetapi perhatikan selanjutnya. Tetapi melakukan hal-hal yang benar dengan alasan yang salah atau tanpa kehadiran Kristus di sana. Coba kita perhatikan. Kita melakukan berbagai aktivitas, mungkin itu aktivitas rohani, dibungkus dalam bungkusan rohani. Tetapi adakah kita melakukan itu dengan motivasi yang benar? Adakah kita melakukan di sana benar-benar untuk Tuhan? Atau kita bagi? Kalau biasanya orang bilang, biarlah semuanya adalah kemuliaan Tuhan. Kemudian kita berkata, biarlah semua kemuliaan bagi dua. Untuk Tuhan dan untuk saya. Simeon tidak punya jabatan, tapi dia punya Yesus. Pertanyaannya bagi kita, kita punya jabatan, apakah kita punya Yesus? Simeon mengajarkan kita visi yang baru, yaitu iman melihat kemuliaan di dalam kesederhanaan. Implikasi sederhana bagi kita Bapak Ibu. Banyak dari kita datang ke gereja mungkin dengan mata rabun, tidak jelas. Kita melihat kehidupan itu begitu gelap, ekonomi sulit, masa depan suram, keluarga berantakan. Kita protes, Tuhan, mana keselamatan itu? Seperti Simeon
yang diharapkan oleh Simeon. Tetapi di sini kita diajarkan oleh Simeon bahwa keselamatan itu bukanlah hilangnya masalah, tapi hadirnya Kristus di tengah masalah. Sekali lagi, keselamatan itu bukan hilangnya masalah, tapi hadirnya Kristus di tengah masalah. Bisa diulang? Oke, silakan. Keselamatan itu bukan hilangnya masalah, tapi hadirnya Kristus di tengah masalah. Perjumpaan dengan Yesus mengubah cara pandang kita harusnya Bapak Ibu. Bahwa di dalam kondisi kita yang paling terbatas sekalipun, jika kita memiliki Kristus, kita memiliki harta terbesar kita. Mari kita mengingatkan diri kita Bapak Ibu. Adakah hal-hal yang menipu kita selama ini, yang membuat kita undur daripada Tuhan, yang membuat mata kita itu menjadi rabun dan kita sulit melihat Kristus berkarya di dalam hidup kita? Melalui poin ini, mari kita memohon kepada Tuhan, Tuhan tolong. Saya ada di masa mungkin di titik terendah, tetapi ajar saya Tuhan melihat apa yang Engkau mau di masa ini, di titik terendah ini. Entah masalah itu datangnya tahun ini atau tahun depan, saya tidak tahu. Tetapi ada masanya itu, maka ayo, firman Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini. Ayo kita melihat dari lensa Kristus. Itu poin pertama. Poin saya yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua yang dialami oleh Simeon adalah dia diubahkan di dalam mendefinisikan damai. Mari kita perhatikan ayat 29. Ayat 29 dikatakan di sana, sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai. Ini adalah bagian yang dikenal di dalam bahasa Latin Nunc Dimittis Bapak Ibu, atau nyanyian Simeon. Seringkali ayat ini dibaca dengan nada sedih. Kalau Bapak Ibu perhatikan ada di YouTube itu ada beberapa gereja juga, bahkan mereka membawakan membacakan ini semacam kayak lagu-lagu kematian, begitu melankolis, begitu syahdu dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu perhatikan ya, ini sebenarnya bagian ini adalah teriakan kelegaan. Ibaratnya orang yang sudah ada di dalam masa kekeringan, kemudian ketemu Yesus, dia berkata, inilah yang saya hadapi. Aku merasa lega sekarang. Begitu. Itulah yang dialami oleh Simeon. Mari kita perhatikan beberapa bagian ini. Simeon menyebut Tuhan di sana, Bapak Ibu, perhatikan, Tuhan sebagai despotes. Apa artinya? Sebagai penguasa. Dia berkata bahwa Engkau Tuhan, penguasa mutlak di dalam hidup saya. Pemilik, saya ini budak. Makanya dikatakan doulos, saya ini hamba, saya ini budak. Artinya bahwa Simeon mengakui bahwa hidupnya bukan miliknya sendiri. Jadi di ayat itu dikatakan bahwa Engkau Tuhan pemilik semuanya. Bahkan hidupku milikmu. Aku, saya hanya hamba, hanya budak. Tahu budak? Nggak ada kelebihannya apa-apa. Kita cuma disuruh budak, hamba, dan lain sebagainya. Kemudian dilanjutkan kata pergi. Pergi di sana itu dia memakai istilah militer atau apoleios, Bapak Ibu. Artinya apa? Melepas tugas jaga atau membebaskan budak. Kata ini digunakan untuk apa? Melepaskan seseorang tawanan atau prajurit yang telah selesai tugas jaganya. Bayangkan seorang satpam Bapak Ibu yang jaga malam sendirian, itu udah dingin, udah sepi, ngantuk. Tiba-tiba datang komandannya. Dia masuk, lalu dia menyentuh pundaknya Simeon. Dia berkata, Simeon, matahari sudah terbit. Shiftmu sudah selesai. Kamu boleh pulang. Sekarang ganti jaga. Jika kita seperti Simeon waktu itu, kira-kira perasaan kita apa? Ketika orang berkata, atau komandan kita berkata, tugasmu udah selesai, kamu istirahat. Saya percaya bahwa di tengah-tengah keletihan, kita berkata, inilah jawaban yang saya tunggu. Ketika ada orang berkata, sudah selesai. Simeon berkata bahwa Tuhan, tugas saya sudah selesai. Artinya bahwa dia siap pulang ke rumah Bapa. Artinya mati. Bukan karena dia bosan hidup,
Tetapi karena tugasnya sudah selesai, saya sudah melihat dia, Kristus, juru selamat dunia sekarang. Dan aku bahagia ketika aku pergi meninggalkan dunia ini. Itulah kata-kata daripada Simeon. Bukan dia bosan untuk melayani Tuhan, makanya dia berkata menyampaikan kalimat itu, tidak. Tetapi karena dia memang sudah selesai. Mungkin kalau kita bawa di dalam konteks kita di dalam melayani Tuhan, Bapak Ibu, mungkin kalau kita berkata, aku sudah capek melayani, saya sudah capek melakukan pekerjaan ini, saya tidak dihargai, jemaat rewel, rekan sepelayanan menyebalkan. Tetapi tahu nggak Bapak Ibu, Simeon ini tidak capek, bukan fisiknya. Walaupun dia menunggu berpuluh-puluh tahun yang namanya Kristus. Kenapa dia tidak capek? Karena Simeon tidak mencari pengakuan, dia mencari penghiburan. Makanya ada paraklesis di sana tadi. Sekali lagi, Simeon tidak mencari pengakuan, tetapi dia mencari apa? Penghiburan. Harusnya itu boleh menjadi kekuatan bagi kita ketika kita melayani Tuhan. Bukan mencari pengakuan, tetapi kita cari penghiburan, yaitu Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika upah kita, mungkin kita berkata bahwa saya melayani tidak dihargai, saya kecewa dengan rekan saya. Kita belajar dari Simeon. Simeon melayani sebagai hamba yang menanti tuannya. Hadiahnya apa? Tuannya itu sendiri. Makanya mari kita refleksikan hal ini di dalam diri kita, Bapak Ibu. Sejauh mana kita sudah melayani Tuhan selama ini? Apakah kita sudah mulai lelah? Kita sudah mulai capek? Kita sudah mulai tidak antusias lagi? Bahkan ketika kita beribadah sudah gak antusias lagi. Tidak ada harapan sama sekali. Tidak ada yang melegakan. Jangan-jangan yang kita cari adalah perkenanan manusia dan bukan perkenanan Kristus. Bagi dunia, ini kan yang dikatakan oleh Simeon tadi, aku mau pergi, saya siap pergi, begitu. Bagi dunia, kematian adalah tragedi. Tetapi bagi Simeon, kematian adalah pembebasan. Mengapa? Karena dia sudah melihat Kristus. Dia sudah melihat keselamatan itu. Dia sudah melihat shalom itu. Bagi Simeon bukan berarti masalahnya yaitu selesai. Tidak. Masalahnya masih ada. Israel masih dijajah Romawi. Masih berkuasa. Dia sudah tua, lemah. Tapi damai itu muncul karena kenapa? Ia tahu bahwa dunia ini berada di tangan yang tepat. Yaitu di tangan Allah yang hidup. Kalau izinkan saya juga bertanya bagi kita. Apa definisi damai bagi kita sekarang? Apakah damai itu ketika keluarga aman-aman saja? Damai itu bagaimana kita definisikan? Apakah ketika gereja kita aman-aman saja? Keuangan gereja kita aman-aman saja? Nggak perlu doa. Yang penting ada dana, daya, doa nanti. Ya kan? Kenyamanan kita ketika dua hal itu sudah ada, yaitu apa? Dana dan daya, doa, ban serep. Bagi Simeon, damai adalah rekonsiliasi tuntas dengan Tuhan. Jika Anda bertemu Tuhan hari ini, Bapak Ibu, bertemu bukan menyapa, halo apa kabar, tidak. Tetapi bertemu adalah dia memanggil Anda, memanggil kita, tugasmu sudah selesai. Kira-kira Bapak Ibu takut nggak? Bertemu Tuhan, jangan dulu deh. Ketemu kuburan aja menggigil nih, ya kan? Kita takut mendengar yang namanya kematian. Tetapi di sini kita diajari bahwa apa? Kita tidak takut kematian bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu, tetapi karena kita melihat bahwa ada keselamatan di sana, di dalam Yesus Kristus. Jadi ketika Bapak Ibu diperhadapkan satu kematian, nggak tahu kapan waktunya kita, ya sudah, memang itu bagian dari kehidupan kita. Di dalam bentuk apapun, makanya kan ada orang berkata begini, bagaimana orang yang mati di pesawat, jatuh pesawat mati, begitu? Apakah masuk surga? Begitu. Yang benarnya adalah bukan cara matinya, tetapi dia mati sama siapa? Iya kan? Yang memegang hidupnya siapa? Begitu.
Jadi di bagian ini kita diingatkan bahwa ketika definisi damai kita diperbaharui karena kenapa kita bertemu Kristus dan bukan ketemu siapapun. Bukan karena isi dompet kita tebal begitu. Bukan karena kondisi rumah tangga kita baik-baik saja, bukan. Tetapi ketika Kristus menyapa kita dan kita mengalami damai di sana. Itu poin saya yang kedua. Dan yang ketiga, terakhir Bapak Ibu. Poin saya yang terakhir adalah apa yang dialami oleh Simeon, yaitu terkait masa depan. Realitas pedang. Di sana dikatakan ayat 34 dan 35, mewakili aja saya ringkas begini-begini. Begini firmannya. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Ini kata-kata Simeon kepada Maria. Simeon menatap Maria, wajahnya begitu serius Bapak Ibu. Dia menjatuhkan kayak semacam bom begitu ya. Dia berkata begini, anak ini Yesus ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang, dan pedang akan menembus jiwamu. Ini semacam plot twist Bapak Ibu. Kenapa? Biasanya kalau kita ketemu anak kecil ya, dia ulang tahun atau baru lahir lah, kita kira-kira kata-kata kita kepada anak kecil itu atau kepada orang tua kita itu biasanya bilang apa sih ke mereka? Wah, selamat ya, semoga anak ini menjadi anak yang pintar, yang hebat, betul kan? Tapi coba perhatikan apa yang dikatakan oleh Simeon kepada Yesus di situ. Apakah kata-kata itu? Tidak loh. Ini kata-kata yang begitu kejam kalau kita sebagai orang tua, kan? Waduh, kata-katamu begitu kejam, bukan doa itu namanya. Itu namanya kutuk, iya kan? Kita mengharapkan anak kita itu sukses begitu, tetapi justru tidak. Dikatakan bahwa anak ini akan jadi tanda perbantahan, dan ibumu, yaitu Maria, hatimu akan hancur. Kenapa kata-kata ini begitu muncul Bapak Ibu? Kenapa ada pesan ini di momen Natal? Karena kenapa? Ini dia, Simeon melihat salib ke depan. Dia melihat salib, apa yang dialami oleh Yesus nantinya. Secara historis Bapak Ibu, dia tahu bahwa terang bagi bangsa-bangsa, yaitu Kristus itu sendiri, punya harga mahal. Kemudian apa? Bayi ini, Kristus ini akan tumbuh untuk apa? Ditolak. Jangankan bangsa lain, saudara-saudaranya pun dia ditolak. Itu kan digenapi begitu. Dia diludahi, disalib dan dipaku. Dan Maria akan melihat itu, makanya dikatakan yang saya italik itu, itulah pedang duka yang merobek hati Maria. Itulah pedang di sana. Kemudian apalagi? Secara eksistensial, ini adalah perjumpaan dengan Yesus itu berbahaya bagi ego dan kesombongan kita. Simeon berkata bahwa Yesus hadir supaya pikiran hati banyak orang menjadi nyata. Yesus datang untuk apa? Menelanjangi pikiran hati kita. Dia menghancurkan kesombongan kita, membedah legalisme kita, dan membunuh berbagai ego kita. Bagaimana hal itu terjadi? Ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Ketika kita mengizinkan dia memproses kita hari demi hari. Saya yakin dan percaya bahwa tidak ada orang yang mengaku dia sombong. Tetapi ketika kita mengizinkan Tuhan memproses kita, keangkuhan kita itu bisa kok dia hancurkan. Mari kita pikirkan Bapak Ibu, Allah semesta alam kita ya, Allah semesta alam merendahkan diri jadi bayi yang tak berdaya. Jika Tuhan kita itu saja rela menjadi bayi yang lahir di tempat yang hina, maka siapakah kita yang berani merasa tinggi hati gitu ya? Ada orang Kristen yang rajin ke gereja, tapi mulutnya tajam merendahkan sesama. Ada yang aktif pelayanan tetapi merasa diri lebih suci dari sesama jemaat. Suka menuntut untuk didengar, tetapi tidak mau mendengar. Mungkin ini merupakan satu bentuk bagi kita bahwa kita kayaknya belum berjumpa dengan Yesus secara serius. Mungkin kita memegang Allah yang menjadi bayi di zaman itu di tangan kita, tetapi sambil juga memegang keangkuhan kita, kesombongan kita. Dan itu mustahil kita bisa bertemu dengan Kristus. Makanya di ayat 5 itu Bapak Ibu, itu adalah pedang bagi kita. Ketika kita berusaha dengan kemampuan kita,
maka kita semacam menggeser posisi Tuhan. Saya sudah ingatkan kepada teman-teman remaja pemuda kemarin bahwa kita menggeser posisi Tuhan dengan apa? Dengan ego kita. Tetapi di ayat 35 ini, itu adalah fungsi pedang. Ketika ego kita itu diobrak-abrik, dicabik-cabik, pedang itu akan menelanjangi motivasi kita. Perjumpaan dengan Yesus akan mengubah kita, tetapi jangan harap itu akan nyaman. Tidak. Dia akan membedah motivasi kita melayani, membedah kita bekerja, membedah kita ketika kita mencari Tuhan. Dan itu sakit. Untuk apa? Supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Yesus menuntut segalanya, bukan hanya satu bagian. Dan kita perlu untuk membukakan hal itu. Ini aku Tuhan. Saya siap mau dibentuk. Mungkin setelah kita sungguh-sungguh mengikuti Yesus Bapak Ibu, keluarga kita justru menjauh dari kita. Teman-teman kantor memusuhi kita karena kita berkata jujur. Atau ego kita sendiri harus dibunuh, dan itu adalah fungsi pedang di bagian ini. Maka Bapak Ibu yang terkasih, di minggu Advent keempat ini, jangan kita pulang dari tempat ini hanya dengan perasaan sentimental Natal yang semu. Mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Apakah saya sudah bertemu Yesus seperti Simeon bertemu Yesus? Jika kita aktif melayani tapi hati kita begitu keras dan sombong, ayo dengan kerendahan hati kita letakkan jubah pelayanan kita itu, jubah kebanggaan kita itu, dan kita meletakkan di hadapan Kristus. Sehingga pedang firman Tuhan itu boleh menghancurkan hati kita sebelum kita melayani Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita bertemu dengan soterion, yaitu keselamatan itu. Maka hidup kita akan berubah total. Maka yang menjadi proyek ketaatan bagi kita Bapak Ibu seperti Simeon, paraklesis. Dia menantikan penghiburan dan dia memperoleh hal itu. Kita juga diutus sebagai apa? Menjadi perpanjangan Tuhan. Tangan Tuhan bisa dimanapun kita berada. Mari kita menjadi paraklesis di sana. Menjadi seorang penghibur di sana. Bagi siapa? Entah bagi keluarga kita yang membutuhkan penghiburan. Kadang-kadang kan orang tidak butuh barang. Mereka butuh kehadiran begitu. Kadang-kadang orang tidak butuh yang namanya uang, tetapi mereka butuh ketika kita menanyai mereka apa kabar, kamu butuh apa, kamu lagi di mana, dan lain sebagainya. Mari kita berserah dan memohon kepada Tuhan. Tuhan, pakai hidup saya, pakai saya di keluarga, di tempat pekerjaan saya, menjadi paraklesis di sana, menjadi seorang penghibur yang Tuhan pakai untuk boleh menghibur saudara-saudara kita. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita memohon Roh Kudus